Pagi itu, Presiden Prabowo duduk di ruang kerjanya di Istana Merdeka, membaca laporan tebal yang baru saja diserahkan oleh Jaksa Agung. Wajahnya mengeras saat matanya menelusuri angka-angka yang tercetak di atas kertas. Kerugian negara akibat praktik mafia timah ternyata mencapai angka yang mencengangkan, 300 triliun rupiah. Ini bukan sekadar skandal kecil, melainkan penghancuran ekonomi nasional secara sistematis. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa jaringan mafia ini beroperasi selama bertahun-tahun, memanfaatkan celah hukum, menyuap pejabat, hingga membentuk kartel yang menguasai tambang-tambang ilegal. Prabowo mengepalkan tangannya. Ia sadar, ini bukan hanya soal korupsi biasa, tapi ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Di ruangan yang sama, Jaksa Agung menjelaskan lebih lanjut temuan mereka. Investigasi awal mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat kementerian, oknum aparat penegak hukum, hingga pengusaha kelas kakap yang beroperasi di balik layar. Modus mereka rapi, timah yang seharusnya dikelola oleh negara diselundupkan ke luar negeri, sementara laporan keuangan dimanipulasi agar keuntungan hanya mengalir ke kantong segelintir orang. Lebih parah lagi, ada indikasi bahwa sebagian keuntungan kotor ini digunakan untuk mendanai kepentingan politik dan mengamankan kekuasaan mafia di berbagai lini pemerintahan. Prabowo mendengarkan dengan seksama, mencatat beberapa poin penting. Ia tahu, jika ingin menumpas mafia ini, ia harus bergerak cepat dan memastikan semua institusi negara bersinergi dalam operasi besar ini. Setelah mendengar laporan tersebut, Prabowo langsung menggelar rapat darurat dengan Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia menegaskan bahwa tak boleh ada kompromi dalam penindakan kasus ini. Kejaksaan Agung diberi wewenang penuh untuk membongkar jaringan mafia hingga ke akar-akarnya, sementara Polri dan BIN diperintahkan untuk mengamankan saksi-saksi kunci serta mengawasi pergerakan para tersangka. Malam itu, perintah operasi skala besar dikeluarkan. Semua lembaga negara yang terkait bersiap untuk mengungkap kasus korupsi terbesar dalam sejarah pertambangan Indonesia. Di luar sana, para mafia mungkin belum menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir. Presiden Prabowo telah memutuskan untuk menabuh genderang perang. Keesokan harinya, Kejaksaan Agung menggelar rapat tertutup bersama tim khusus yang akan menangani kasus ini. Tim terdiri dari jaksa-jaksa terbaik, penyidik KPK, serta ahli forensik keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mereka mulai menelusuri jejak keuangan mafia timah yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Data awal menunjukkan bahwa aliran dana hasil korupsi ini tidak hanya berputar di dalam negeri, tetapi juga mengalir ke rekening-rekening di luar negeri. Beberapa perusahaan cangkang yang terdaftar di Singapura, Hong Kong, dan Dubai diketahui menjadi perantara pencucian uang hasil bisnis ilegal ini. Kejaksaan Agung segera mengajukan permintaan kerjasama dengan lembaga hukum internasional untuk melacak lebih dalam transaksi mencurigakan tersebut. Sementara itu, tim penyidik di lapangan mulai mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, termasuk mantan pekerja tambang ilegal dan pejabat yang pernah bertugas di sektor pertambangan. Sejumlah dokumen perizinan yang mencurigakan berhasil diamankan, menunjukkan bagaimana para mafia memanipulasi aturan untuk mengamankan operasi mereka. Salah satu temuan terbesar adalah adanya perbedaan besar antara jumlah produksi timah yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu dengan jumlah yang diekspor ke luar negeri. Ini membuktikan bahwa sebagian besar timah Indonesia dijual melalui jalur gelap tanpa masuk dalam pembukuan resmi negara. Dengan bukti-bukti yang semakin kuat, Kejaksaan Agung menyusun strategi untuk melakukan penggerebekan dan menangkap para pelaku utama di balik skandal ini. Di sisi lain, tekanan mulai dirasakan oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Sejumlah pejabat yang terindikasi terlibat mulai melakukan berbagai cara untuk menghindari penyelidikan, termasuk dengan menghapus jejak digital dan memindahkan aset mereka ke luar negeri. Namun, Kejaksaan Agung telah lebih dulu mengantisipasi hal ini. Beberapa rekening dibekukan, aset-aset mulai disita, dan larangan bepergian ke luar negeri dikeluarkan bagi mereka yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Suasana tegang menyelimuti dunia bisnis dan politik Indonesia. Semua orang tahu bahwa operasi ini bukan operasi biasa. Presiden Prabowo dan Kejaksaan Agung benar-benar serius ingin menumbangkan mafia timah. Di tengah malam yang gelap, tim investigasi khusus yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri tiba secara diam-diam di Bangka Belitung, pusat dari industri timah Indonesia. Mereka tidak ingin menarik perhatian para mafia yang sudah lama mengakar di daerah ini.
Menggunakan penyamaran sebagai pekerja tambang dan pengusaha lokal, mereka mulai menyusup ke dalam jaringan pertambangan ilegal yang telah merugikan negara. Dari informasi yang dikumpulkan, sebagian besar tambang ilegal ini berada di wilayah terpencil dan dikendalikan oleh kelompok bersenjata bayaran yang bertugas melindungi kepentingan para pemodal besar. Tidak hanya itu, ditemukan pula bahwa beberapa pejabat daerah turut membantu mengamankan jalannya bisnis haram ini dengan menerbitkan izin palsu. Dalam operasi penyelidikan ini, tim menemukan pemandangan yang mengejutkan. Di beberapa lokasi tambang ilegal, ribuan pekerja kasar, termasuk anak-anak dan tenaga kerja asing ilegal, bekerja tanpa perlindungan keselamatan. Para buruh dipaksa bekerja siang dan malam dengan bayaran yang sangat minim, sementara hasil tambang mereka langsung diselundupkan ke luar negeri melalui jalur laut. Beberapa kapal kargo yang membawa timah ilegal telah diidentifikasi bersandar di pelabuhan-pelabuhan kecil yang jarang diawasi aparat. Fakta ini semakin menguatkan dugaan bahwa mafia timah memiliki jaringan perdagangan internasional yang sangat luas, dengan keterlibatan sindikat asing yang beroperasi di balik layar. Setelah mengumpulkan cukup bukti, tim investigasi segera melaporkan temuannya ke Jakarta. Presiden Prabowo yang menerima laporan ini langsung menginstruksikan tindakan tegas. Ia memerintahkan agar operasi penegakan hukum dilakukan secepat mungkin sebelum para pelaku menyadari bahwa mereka sedang diintai. Dengan dukungan penuh dari TNI dan Polri, rencana penggerebekan besar-besaran mulai disusun. Namun, satu hal yang pasti, para mafia tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki uang, kekuasaan, dan kaki tangan di berbagai institusi yang siap menghalangi jalannya keadilan. Perang melawan mafia timah baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Sementara tim investigasi di lapangan mengumpulkan bukti fisik, di Jakarta, tim forensik keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bekerja tanpa henti. Mereka menelusuri aliran dana yang mencurigakan, mencoba memahami bagaimana uang hasil tambang ilegal ini mengalir dan disembunyikan. Dari laporan yang mereka susun, ditemukan ribuan transaksi mencurigakan yang melibatkan rekening-rekening perusahaan fiktif di luar negeri. Sejumlah nama taipan besar mulai muncul dalam penyelidikan ini, termasuk para pemilik perusahaan yang selama ini dikenal sebagai pengusaha bersih, tetapi ternyata menjadi dalang di balik jaringan mafia timah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki hubungan erat dengan pejabat tinggi di pemerintahan dan militer, yang selama ini berperan sebagai pelindung bisnis ilegal ini. Tim PPATK bekerja sama dengan Interpol dan lembaga keuangan internasional untuk menelusuri lebih jauh rekening-rekening yang digunakan dalam pencucian uang. Hasilnya mengejutkan, sebagian besar uang hasil penjualan timah ilegal ternyata mengalir ke bank-bank di Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Tidak hanya itu, banyak dana tersebut digunakan untuk membeli properti mewah di luar negeri, membiayai kampanye politik, hingga mendanai kelompok-kelompok lobi yang bekerja untuk melindungi kepentingan para mafia ini. Dengan bukti yang semakin kuat, Kejaksaan Agung mulai menyiapkan langkah hukum untuk membekukan rekening-rekening tersebut dan menuntut pengembalian aset yang telah dicuri dari negara. Namun, langkah ini tidak berjalan mulus. Begitu para mafia menyadari bahwa rekening mereka sedang diperiksa, mereka mulai memindahkan uang dalam jumlah besar ke aset lain, seperti emas dan kripto, untuk menghindari penyitaan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menggunakan pengaruh politiknya untuk menekan pemerintah agar menghentikan penyelidikan. Beberapa media yang dikendalikan oleh mafia mulai menyebarkan berita palsu, mencoba menggiring opini publik bahwa pemerintah sedang melakukan kriminalisasi terhadap dunia usaha. Namun, Presiden Prabowo tetap teguh. Ia telah berjanji kepada rakyat bahwa perang melawan korupsi di sektor timah tidak akan berhenti sampai para pelaku utama dipenjara dan aset negara dikembalikan. Di tengah semakin gencarnya penyelidikan, sebuah fakta mengejutkan terungkap, bukan hanya pengusaha yang terlibat dalam mafia timah, tetapi juga sejumlah pejabat tinggi di kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN). Investigasi forensik keuangan mengungkap adanya aliran dana mencurigakan ke rekening beberapa pejabat penting yang memiliki kewenangan dalam perizinan tambang dan ekspor timah. Mereka diduga menerima suap dalam jumlah fantastis agar menutup mata terhadap aktivitas tambang ilegal dan penyelundupan timah ke luar negeri. Kejaksaan Agung segera mengeluarkan surat pemanggilan kepada para pejabat ini untuk diperiksa, namun beberapa di antaranya mendadak menghilang atau mencoba mencari perlindungan politik. Di antara nama-nama yang mencuat adalah seorang direktur utama BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan timah nasional.
Pria ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai figur berintegritas, tetapi data perbankan menunjukkan bahwa ia menerima transfer dana dari perusahaan-perusahaan fiktif yang terhubung dengan mafia timah. Saat dipanggil untuk diperiksa, ia berkilah bahwa semua transaksi tersebut merupakan investasi pribadi. Namun, tim penyidik telah mengantongi bukti kuat, termasuk rekaman percakapan dan dokumen internal yang menunjukkan bagaimana ia memberikan izin eksploitasi tambang ilegal kepada pihak swasta dengan imbalan suap. Kejaksaan Agung segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya, menyebabkan kegemparan di kalangan pejabat pemerintahan dan dunia bisnis. Sementara itu, beberapa pejabat lain mencoba melawan balik dengan menggunakan jalur hukum dan tekanan politik. Mereka mengajukan gugatan untuk menghentikan penyelidikan dengan dalih prosedur yang tidak sah. Bahkan, ada upaya dari oknum di parlemen untuk membentuk panitia khusus yang bertujuan menggembosi penyelidikan ini. Namun, Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Ia memanggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK untuk memastikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus ini. Siapapun yang terlibat, tangkap. Tidak peduli jabatan atau pangkat mereka, tegasnya dalam pertemuan tertutup. Dengan dukungan penuh dari Presiden, operasi penegakan hukum semakin dipercepat, sementara para mafia yang selama ini merasa kebal hukum mulai merasakan ancaman nyata. Pagi itu, Kejaksaan Agung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggelar operasi tangkap tangan di beberapa lokasi berbeda secara serentak. Target utama adalah para pejabat dan pengusaha yang terbukti menerima dan memberikan suap terkait bisnis tambang ilegal. Di sebuah hotel mewah di Jakarta, tim penyidik menggerebek seorang pejabat tinggi kementerian yang sedang bertemu dengan seorang pengusaha tambang besar. Dari tangan mereka, ditemukan koper berisi uang tunai senilai miliaran rupiah, yang diduga merupakan suap untuk memperpanjang izin tambang ilegal. Tak butuh waktu lama, keduanya langsung ditangkap dan digelandang ke gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, di lokasi lain, tim KPK juga menangkap seorang kepala daerah di Bangka Belitung yang diketahui memfasilitasi operasi tambang ilegal dengan menerbitkan izin palsu. Penangkapan ini berlangsung dramatis, karena saat penyidik tiba di rumah dinasnya, ia sempat berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, upaya tersebut gagal setelah aparat keamanan sudah mengepung seluruh area. Dari rumahnya, ditemukan sejumlah dokumen yang membuktikan keterlibatannya dalam jaringan mafia timah, termasuk daftar nama pejabat lain yang diduga ikut menerima bagian dari keuntungan ilegal ini. Dengan bukti yang semakin kuat, skandal mafia timah semakin terbongkar, dan masyarakat mulai melihat bagaimana sistem pemerintahan selama ini telah dibajak oleh kepentingan segelintir orang. Namun, operasi ini juga mengundang reaksi keras dari pihak yang merasa terancam. Sejumlah media yang dikendalikan oleh mafia mulai menggiring opini bahwa penangkapan ini adalah upaya kriminalisasi terhadap dunia usaha. Bahkan, beberapa kelompok politik tertentu mulai mendesak agar operasi ini dihentikan dengan alasan stabilitas ekonomi. Tetapi, Presiden Prabowo tetap pada pendiriannya. Dalam pernyataan resmi, ia menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merampok kekayaan negara. Negara ini milik rakyat, bukan milik mafia. Kita akan bersihkan semua, tegasnya dalam konferensi pers. Dengan semakin banyaknya tersangka yang ditangkap, perang melawan mafia timah memasuki fase yang lebih panas, dan para pelaku yang masih bebas mulai ketakutan bahwa giliran mereka akan segera tiba. Di balik keberhasilan operasi tangkap tangan, tekanan balik mulai muncul dari dalam pemerintahan dan institusi penegak hukum. Beberapa pejabat tinggi yang memiliki koneksi dengan mafia timah mulai berusaha menggagalkan penyelidikan dengan berbagai cara. Salah satu strategi mereka adalah melakukan intervensi terhadap aparat penegak hukum, mengancam jaksa dan penyidik yang terlibat dalam kasus ini. Sejumlah jaksa menerima teror berupa ancaman anonim melalui pesan singkat dan panggilan telepon, bahkan ada yang mendapati rumahnya diawasi oleh orang tak dikenal. Jaksa Agung segera menginstruksikan pengamanan ketat bagi seluruh tim penyidik dan keluarganya, memastikan bahwa mereka tetap dapat bekerja tanpa gangguan. Di sisi lain, beberapa anggota parlemen yang terafiliasi dengan mafia timah mulai menggunakan forum politik untuk menyerang pemerintahan. Mereka menuding bahwa operasi ini bermuatan politis dan berpotensi merugikan iklim investasi nasional. Bahkan, ada upaya membentuk panitia khusus di DPR yang bertujuan menggembosi penyelidikan ini dengan dalih perlindungan bagi dunia usaha. Namun, Presiden Prabowo tidak tinggal diam.
Dalam rapat kabinet yang dihadiri oleh seluruh pimpinan lembaga hukum, ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kompromi dalam perang melawan mafia. Siapapun yang berani menghalangi proses hukum akan kita anggap sebagai bagian dari mafia, katanya dengan nada tegas. Sadar bahwa mereka semakin terdesak, para mafia timah mulai menggunakan cara-cara yang lebih ekstrim. Beberapa saksi kunci dalam kasus ini mendadak menghilang atau ditemukan tewas dalam keadaan mencurigakan. Salah satu mantan pejabat yang berencana menjadi whistleblower ditemukan tewas di dalam mobilnya di sebuah parkiran gedung di Jakarta, diduga akibat overdosis. Namun, hasil investigasi forensik mengindikasikan bahwa ia kemungkinan besar dibunuh untuk membungkam kesaksiannya. Peristiwa ini membuat Presiden Prabowo semakin murka. Ia memerintahkan Kapolri dan Kepala BIN untuk meningkatkan pengamanan bagi para saksi dan membuka penyelidikan lebih dalam terhadap dugaan pembunuhan yang berkaitan dengan kasus mafia timah. Kini, perang melawan mafia timah bukan hanya soal korupsi, tetapi juga pertempuran melawan kekuatan gelap yang siap melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan mengidentifikasi lokasi pusat operasi mafia timah, tim gabungan dari Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara (BIN) merencanakan penggerebekan besar-besaran. Salah satu target utama adalah sebuah kompleks gudang di pinggiran Bangka Belitung yang diduga menjadi tempat penyimpanan timah ilegal sebelum dikirim ke luar negeri. Operasi ini dilakukan secara rahasia untuk menghindari kebocoran informasi, karena diketahui bahwa beberapa oknum aparat di daerah telah bersekongkol dengan jaringan mafia. Pada malam yang telah ditentukan, ratusan personel bersenjata lengkap dikerahkan dalam misi ini. Saat tim tiba di lokasi, mereka segera mengepung area dan melakukan penggerebekan secara serentak. Para pekerja di gudang panik dan mencoba melarikan diri, tetapi pasukan keamanan sudah bersiap mengamankan setiap sudut. Di dalam gudang, ditemukan berton-ton timah siap ekspor, dokumen transaksi ilegal, serta alat komunikasi canggih yang digunakan para mafia untuk mengatur distribusi barang selundupan. Selain itu, beberapa orang asing yang diduga sebagai perantara jaringan internasional juga berhasil diamankan. Kejaksaan Agung segera menyita semua barang bukti dan membawa mereka ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Keberhasilan operasi ini menjadi pukulan telak bagi mafia timah, tetapi juga meningkatkan risiko serangan balik dari jaringan yang lebih besar. Sementara itu, di tempat lain, tim khusus BIN berhasil melacak keberadaan salah satu dalang utama dalam bisnis ilegal ini, seorang pengusaha besar yang dikenal memiliki hubungan kuat dengan pejabat tinggi. Ia berusaha kabur ke luar negeri setelah menyadari bahwa jaringannya mulai runtuh. Namun, tim keamanan yang sudah mengawasi gerak-geriknya berhasil menangkapnya di Bandara Soekarno-Hatta sebelum ia sempat naik ke pesawat jet pribadinya. Dengan tangan diborgol, ia digiring ke dalam mobil tahanan, sementara media mulai memberitakan bahwa seorang raja mafia timah akhirnya jatuh. Namun, pertarungan ini belum selesai. Masih ada jaringan internasional yang harus dibongkar, dan para pelaku yang lebih besar mungkin masih bersembunyi di balik layar. Setelah menangkap beberapa tokoh utama di dalam negeri, Kejaksaan Agung dan BIN mulai menelusuri jaringan mafia timah di luar negeri. Bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sebagian besar timah ilegal dari Indonesia mengalir ke Singapura, China, dan Dubai melalui perusahaan cangkang yang sengaja dibuat untuk mencuci uang hasil kejahatan ini. Tim forensik keuangan PPATK mengungkap adanya transfer miliaran dolar yang melibatkan perusahaan-perusahaan bayangan di negara-negara surga pajak, seperti Kepulauan Virgin Britania Raya dan Seychelles. Transaksi ini menunjukkan bahwa mafia timah bukan hanya pemain lokal, melainkan bagian dari jaringan global yang memiliki koneksi kuat dengan sindikat kriminal internasional. Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Menteri Luar Negeri untuk melakukan lobi dengan pemerintah negara-negara yang terlibat, meminta kerja sama dalam membekukan aset dan menangkap para pelaku yang bersembunyi di luar negeri. Di Singapura, seorang Taipan yang diduga sebagai otak keuangan dari operasi ini mulai menjadi sorotan. Pria ini dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor pertambangan dan logistik, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa ia adalah dalang utama dalam pencucian uang hasil ekspor timah ilegal. Dengan tekanan diplomatik dari Indonesia, otoritas Singapura akhirnya menyetujui permintaan ekstradisi dan menangkap pria tersebut di apartemennya yang mewah. Namun, tidak semua negara bersedia bekerja sama. Di Dubai, seorang bandar besar yang selama ini menjadi perantara perdagangan timah ilegal menolak diekstradisi dan justru menggunakan pengaruh politiknya untuk berlindung di balik hukum setempat.
Situasi ini menjadi tantangan bagi Indonesia, karena tanpa menangkap semua pelaku kunci, jaringan mafia ini bisa tetap beroperasi meski di bawah tekanan. Presiden Prabowo kemudian menginstruksikan tim hukum internasional untuk mencari celah agar pelaku bisa diseret ke pengadilan internasional. Sementara itu, Kejaksaan Agung mulai menyiapkan dakwaan terhadap para pelaku yang telah tertangkap, memastikan bahwa mereka tidak bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan tertangkapnya sejumlah tokoh kunci mafia timah, Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk membawa mereka ke meja hijau. Sidang pertama digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta dengan pengamanan ketat. Jaksa penuntut umum membeberkan bukti-bukti kuat, termasuk aliran dana haram, rekaman percakapan, serta dokumen transaksi ilegal yang menghubungkan para terdakwa dengan penyelundupan timah ke luar negeri. Para mafia yang selama ini merasa kebal hukum akhirnya harus duduk di kursi pesakitan, menghadapi ancaman hukuman puluhan tahun penjara. Sidang ini menjadi perhatian nasional, karena untuk pertama kalinya jaringan mafia timah yang begitu kuat akhirnya terbongkar dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam persidangan, para terdakwa tidak tinggal diam. Mereka menyewa pengacara-pengacara terbaik untuk mencari celah hukum dan membangun narasi bahwa mereka hanyalah korban sistem yang korup. Beberapa terdakwa bahkan mencoba mengalihkan kesalahan kepada pejabat pemerintah yang telah lebih dulu ditangkap, mengklaim bahwa mereka hanya menjalankan bisnis sesuai aturan yang diberikan. Di luar pengadilan, para pendukung mafia timah mulai menggerakkan opini publik dengan menyebarkan propaganda bahwa kasus ini hanyalah upaya politis untuk menjatuhkan kelompok tertentu. Media sosial dibanjiri berita palsu yang mencoba membelokkan fakta, tetapi Kejaksaan Agung tidak terpengaruh dan tetap fokus pada proses hukum. Sementara itu, di dalam tahanan, beberapa tersangka utama mulai merasa terdesak dan bersedia bekerja sama dengan penyidik. Mereka mengungkap keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk beberapa nama besar yang sebelumnya tidak tersentuh. Informasi ini memperkuat kasus yang sedang berjalan dan membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kasus ini tidak akan berhenti di persidangan, semua yang terlibat, baik di dalam maupun luar negeri, harus menerima hukuman setimpal. Dengan proses hukum yang semakin ketat dan tekanan publik yang meningkat, mafia timah yang selama ini merajalela mulai kehilangan pijakan. Namun, pertarungan belum selesai. Masih ada sisa jaringan yang harus diburu, dan bahaya masih mengintai bagi mereka yang berani melawan mafia ini. Di saat pengadilan terus berlangsung, mafia timah yang masih bebas tidak tinggal diam. Mereka mulai melancarkan serangan balik dengan berbagai cara, termasuk upaya mengintimidasi saksi dan penyidik. Beberapa saksi kunci tiba-tiba mencabut keterangannya, sementara lainnya mengalami kecelakaan mencurigakan yang diduga merupakan upaya pembunuhan. Salah satu jaksa yang menangani kasus ini mengalami teror berupa pengiriman paket berisi ancaman dan percobaan peretasan terhadap data pribadinya. Kejaksaan Agung segera meningkatkan perlindungan bagi para saksi dan jaksa dengan melibatkan tim khusus dari kepolisian serta Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, perlawanan dari mafia semakin brutal, dengan adanya laporan bahwa mereka mencoba menyuap petugas keamanan demi mendapatkan akses terhadap tahanan yang bisa membocorkan informasi penting. Situasi ini semakin membuktikan bahwa jaringan mafia timah bukanlah sekadar kelompok kriminal biasa, tetapi sebuah organisasi terstruktur yang siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Di tingkat internasional, tekanan dari jaringan mafia juga mulai terasa. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor timah ilegal mulai melobi Indonesia agar tidak terlalu agresif dalam menindak eksportir besar yang terlibat dalam penyelundupan. Ada indikasi bahwa para mafia telah menggunakan pengaruhnya di sektor politik dan bisnis global untuk menekan pemerintah Indonesia agar melonggarkan tindakan hukumnya. Namun, Presiden Prabowo tetap teguh pada pendiriannya. Dalam pertemuan dengan jajaran keamanan negara, ia menegaskan bahwa tidak akan ada kompromi dengan mafia. Jika kita mundur sekarang, mereka akan semakin kuat. Kita harus menyelesaikan ini sampai ke akarnya, katanya tegas. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, tim penyidik memperluas cakupan penyelidikan mereka, menargetkan sisa jaringan yang masih beroperasi di bawah radar. Namun, perlawanan yang semakin keras dari mafia menunjukkan bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Setelah berbagai upaya mafia timah untuk menggagalkan proses hukum, pemerintah Indonesia semakin meningkatkan tekanan. Kejaksaan Agung, bersama tim khusus dari Bareskrim Polri dan BIN, mulai memburu sisa jaringan yang masih beroperasi di bawah tanah.
Investigasi lanjutan menemukan bahwa beberapa tokoh kunci yang belum tertangkap telah berpindah lokasi dan menjalankan operasinya secara diam-diam menggunakan jalur distribusi baru. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah perbatasan Kalimantan dan Malaysia, di mana ditemukan indikasi bahwa timah ilegal masih dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal-kapal kecil untuk menghindari pengawasan. Operasi intelijen segera digelar untuk menangkap para pelaku, dan dalam waktu singkat, beberapa kapal yang membawa timah ilegal berhasil dicegat oleh patroli TNI Angkatan Laut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa jaringan ini masih memiliki koneksi dengan sindikat internasional yang sebelumnya beroperasi dari Dubai dan China. Di dalam negeri, tim penegak hukum juga terus mengejar para mafia yang bersembunyi dan mencoba menyelamatkan aset mereka. Salah satu buronan utama, seorang pengusaha besar yang selama ini menjadi dalang di balik pengaturan harga dan distribusi timah ilegal, akhirnya berhasil ditangkap di sebuah villa mewah di Bali. Penangkapannya menjadi pukulan telak bagi sisa jaringan mafia, karena ia adalah tokoh yang mengendalikan aliran dana ke berbagai pejabat dan operator tambang ilegal. Dari dokumen yang disita di tempat persembunyiannya, terungkap lebih banyak nama pejabat dan pelaku bisnis yang terlibat dalam skandal ini, termasuk beberapa tokoh di sektor perbankan yang membantu mencuci uang hasil kejahatan. Dengan semakin banyaknya tersangka yang tertangkap dan bukti yang semakin kuat, perang melawan mafia timah kini memasuki fase akhir, tetapi ancaman masih ada, karena para mafia yang tersisa bisa saja mencoba langkah-langkah terakhir yang lebih ekstrim. Setelah menangkap beberapa buronan utama, tim penyidik menemukan fakta mengejutkan, jaringan mafia timah tidak hanya melibatkan para pengusaha tambang dan pejabat korup, tetapi juga sejumlah bank besar yang membantu mencuci uang hasil kejahatan ini. Dari dokumen yang disita di villa mewah salah satu tersangka utama, terungkap bahwa beberapa bank swasta dan bahkan oknum di bank milik negara telah memfasilitasi transaksi mencurigakan senilai triliunan rupiah. Modus yang digunakan adalah dengan menyamarkan dana haram ke dalam bentuk investasi legal, transaksi properti, dan perusahaan fiktif yang beroperasi di luar negeri. Beberapa bank bahkan memberikan fasilitas pinjaman khusus kepada para mafia ini untuk terus menjalankan bisnis ilegal mereka, tanpa melakukan uji tuntas yang seharusnya menjadi standar perbankan. Kejaksaan Agung langsung bergerak cepat dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membekukan aset yang terkait dengan transaksi ilegal ini, sekaligus memeriksa jajaran direksi bank yang terlibat dalam skandal ini. Dampak dari pengungkapan skandal perbankan ini begitu besar hingga mengguncang sektor finansial Indonesia. Beberapa bank yang terlibat mengalami penurunan kepercayaan dari nasabah, sementara saham mereka anjlok akibat tekanan pasar. Di sisi lain, masyarakat mulai menyadari betapa luasnya jaringan mafia timah yang telah merasuki berbagai sektor, dari tambang, pemerintahan, hingga sistem keuangan negara. Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa negara tidak akan ragu untuk mengambil tindakan keras, termasuk mencabut izin operasional bank yang terbukti secara sistematis mendukung pencucian uang mafia. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta untuk memperketat regulasi, sementara Kejaksaan Agung mulai menyusun dakwaan bagi para bankir yang terlibat. Dengan semakin banyaknya pihak yang terseret dalam pusaran skandal ini, mafia timah yang selama ini merasa tak tersentuh kini benar-benar berada di ujung tanduk. Namun, pertarungan belum selesai, karena masih ada sisa kekuatan mafia yang siap melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri dan membalas serangan pemerintah. Di tengah guncangan besar akibat skandal perbankan, mafia timah yang masih tersisa mulai menjalankan strategi baru yang lebih berbahaya, menyerang perekonomian nasional. Mereka memanfaatkan koneksi mereka di sektor keuangan untuk menciptakan kepanikan di pasar. Beberapa bankir yang terlibat dalam pencucian uang mulai menarik dana besar-besaran dari perbankan nasional, sementara spekulan yang memiliki hubungan dengan mafia melakukan manipulasi pasar dengan cara menjual saham secara agresif. Akibatnya, nilai tukar rupiah mulai mengalami tekanan, dan indeks saham mengalami penurunan signifikan. Para mafia berharap bahwa dengan menciptakan ketidakstabilan ekonomi, mereka bisa menekan pemerintah untuk menghentikan penyelidikan terhadap mereka. Beberapa kelompok politik yang diam-diam bersekongkol dengan mafia juga mulai memanfaatkan situasi ini untuk menyerang kebijakan Presiden Prabowo, menyebarkan narasi bahwa pemberantasan mafia timah telah mengganggu iklim bisnis dan merugikan investasi asing. Namun, Presiden Prabowo dan tim ekonominya segera bertindak cepat untuk meredam situasi ini. Bank Indonesia langsung melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah,
Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Kejaksaan Agung dan kepolisian mulai menyelidiki lebih dalam siapa saja aktor di balik upaya destabilisasi ini, termasuk para pengusaha dan politisi yang diam-diam mendukung mafia. Di sisi lain, Prabowo menggelar pertemuan darurat dengan para investor dan pelaku usaha, menegaskan bahwa negara tetap solid dan tidak akan tunduk pada tekanan kriminal. Negara ini tidak akan dikendalikan oleh para perampok. Mereka bisa mencoba menggoyang ekonomi, tapi kita akan melawan, tegasnya dalam konferensi pers. Dengan langkah-langkah strategis yang cepat, upaya mafia untuk menciptakan kepanikan ekonomi mulai mereda. Namun, perlawanan mereka belum selesai. Masih ada kekuatan besar yang bersembunyi di balik layar, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan terakhir demi menyelamatkan kepentingan mereka. Saat pemerintah berhasil meredam gejolak ekonomi yang diciptakan mafia timah, penyelidikan intelijen mengungkap adanya permainan yang lebih besar di balik serangan ini. BIN dan Densus 88 menemukan bukti bahwa mafia timah tidak bergerak sendiri, mereka mendapat dukungan dari kelompok kepentingan internasional yang selama ini menikmati keuntungan dari perdagangan timah ilegal Indonesia. Beberapa perusahaan tambang asing, yang sebelumnya menjadi pembeli utama timah ilegal, ternyata ikut mendanai aksi spekulan yang berusaha menggoyang ekonomi Indonesia. Selain itu, ada indikasi bahwa beberapa pejabat asing turut melobi lembaga keuangan dunia untuk menekan Indonesia agar melonggarkan kebijakan ketatnya dalam penertiban tambang ilegal. Bukti ini semakin menguat setelah beberapa pengusaha besar yang ditangkap mengungkap adanya pertemuan rahasia antara mafia timah dan agen-agen bisnis dari luar negeri di Hong Kong dan Dubai. Perdagangan ilegal ini ternyata bukan hanya tentang keuntungan kelompok dalam negeri, tetapi juga bagian dari permainan geopolitik yang lebih luas, di mana Indonesia dijadikan target eksploitasi oleh jaringan global. Mengetahui bahwa lawan yang dihadapi bukan hanya mafia lokal tetapi juga kekuatan internasional, Presiden Prabowo mengambil langkah strategis. Ia mempererat kerjasama dengan negara-negara sahabat yang juga memiliki kepentingan dalam industri timah legal, seperti Jepang dan Amerika Serikat, untuk menyeimbangkan pengaruh mafia yang didukung pihak tertentu dari China dan Timur Tengah. Selain itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat dalam tata kelola ekspor timah, termasuk memperketat regulasi dan memblokir transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang terindikasi terlibat dalam penyelundupan. Langkah ini mendapat dukungan luas dari masyarakat, tetapi juga meningkatkan ancaman terhadap pemerintah. Beberapa pejabat yang terlibat dalam operasi pemberantasan mafia mulai menerima ancaman pembunuhan, dan BIN melaporkan adanya upaya perekrutan kelompok paramiliter bayaran untuk menciptakan kekacauan di beberapa wilayah pertambangan. Dengan eskalasi ancaman yang semakin serius, Presiden Prabowo menyadari bahwa perang melawan mafia timah kini bukan hanya soal hukum, tetapi sudah menjadi pertarungan antara negara dan kekuatan bayangan yang ingin mengendalikan sumber daya alam Indonesia. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, mafia timah yang masih tersisa mulai melancarkan serangan balik dengan cara yang lebih ekstrim. Salah satu bentuk serangan mereka adalah sabotase terhadap infrastruktur industri pertambangan yang telah diambil alih oleh pemerintah. Beberapa fasilitas peleburan timah milik negara mengalami ledakan misterius, yang setelah diselidiki ternyata merupakan hasil sabotase kelompok bayaran yang dibayar oleh sisa jaringan mafia. Selain itu, jalur distribusi resmi yang dikendalikan pemerintah mulai mengalami gangguan, di mana kapal-kapal pengangkut timah legal tiba-tiba diblokir oleh kelompok bersenjata yang beroperasi di perairan internasional. Kejadian ini menunjukkan bahwa mafia tidak hanya mengandalkan kekuatan ekonomi dan politik, tetapi juga mulai menggunakan cara-cara militeristik untuk mempertahankan kepentingan mereka. TNI dan Polri segera dikerahkan untuk mengamankan fasilitas vital dan memastikan bahwa produksi serta ekspor timah tidak terganggu oleh aksi-aksi teror tersebut. Di sisi lain, BIN dan Densus 88 menemukan bahwa kelompok-kelompok paramiliter yang digunakan oleh mafia ini memiliki hubungan dengan jaringan kriminal internasional yang selama ini bergerak di bidang penyelundupan senjata dan narkoba. Bahkan, ada indikasi bahwa beberapa aktor di dalam negeri yang sebelumnya tidak terdeteksi ternyata menjadi bagian dari pendanaan kelompok ini, termasuk sejumlah politisi dan pengusaha yang selama ini bersikap netral. Menyadari bahwa ancaman sudah mencapai tahap yang lebih serius, Presiden Prabowo menginstruksikan operasi militer terbatas untuk menumpas kelompok-kelompok bersenjata yang mengancam stabilitas nasional. Dalam waktu singkat, beberapa kamp pelatihan paramiliter yang berada di wilayah terpencil berhasil digerebek, dan puluhan orang ditangkap. Namun,
Operasi ini juga membuka fakta mengejutkan, masih ada beberapa tokoh utama yang belum tersentuh dan diduga bersembunyi di luar negeri. Dengan semakin dekatnya Indonesia dalam memenangkan perang melawan mafia timah, pertempuran terakhir kini tinggal menunggu waktu. Setelah serangkaian sabotase dan upaya perlawanan brutal dari sisa jaringan mafia timah, perhatian pemerintah kini beralih ke para dalang utama yang masih bersembunyi di luar negeri. Intelijen menemukan bahwa beberapa tokoh kunci mafia telah melarikan diri ke negara-negara yang sulit dijangkau secara hukum, seperti Rusia, Turki, dan Afrika Selatan, di mana mereka berlindung dengan menggunakan kewarganegaraan ganda dan koneksi bisnis yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Salah satu buronan utama, yang dikenal sebagai Raja Timah, karena kendalinya atas pasar gelap timah global, dilaporkan bersembunyi di sebuah villa mewah di Turki, menggunakan identitas palsu dan pengamanan ketat. Untuk menangkapnya, Indonesia menggandeng Interpol dan membentuk tim operasi rahasia yang terdiri dari personel BIN dan satuan elit Polri. Setelah berbulan-bulan penyelidikan dan negosiasi dengan pemerintah setempat, tim akhirnya melancarkan operasi penyergapan yang dramatis. Dalam penggerebekan yang berlangsung singkat tetapi tegang, Raja Timah berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti, meskipun beberapa pengawalnya mencoba melarikan diri. Sementara itu, buronan lainnya yang bertanggung jawab atas pencucian uang hasil penjualan timah ilegal ditemukan bersembunyi di Afrika Selatan, di mana ia mengendalikan jaringan keuangan rumit yang menghubungkan bisnis legal dengan aliran dana gelap. Pemerintah Indonesia, melalui kerjasama dengan otoritas setempat, berhasil membekukan aset-asetnya dan menutup rekening-rekening yang digunakan untuk mendanai operasi mafia timah. Namun, upaya untuk mengekstradisi buronan ini menghadapi tantangan hukum karena statusnya sebagai investor besar di negara tersebut. Presiden Prabowo turun tangan langsung dalam negosiasi diplomatik, menekan pemerintah Afrika Selatan dengan bukti keterlibatan buronan dalam kejahatan finansial internasional. Setelah tekanan bertubi-tubi, akhirnya buronan tersebut diekstradisi ke Indonesia dan langsung dijebloskan ke tahanan. Dengan ditangkapnya dua figur utama ini, kekuatan mafia timah semakin runtuh. Namun, perjuangan belum sepenuhnya selesai, masih ada sisa jaringan yang perlu diberantas hingga ke akar-akarnya agar tidak ada kesempatan bagi mafia untuk bangkit kembali. Setelah berhasil menangkap tokoh-tokoh utama mafia timah di luar negeri, pemerintah kini berfokus pada sisa jaringan mereka yang masih bersembunyi di dalam negeri. Operasi gabungan antara Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan BIN mulai menargetkan para pelaku yang selama ini berperan sebagai penghubung antara mafia dan pejabat korup. Salah satu target utama adalah seorang mantan pejabat kementerian yang bertindak sebagai pintu belakang bagi izin-izin tambang ilegal. Dengan pengaruhnya, ia selama bertahun-tahun memastikan agar regulasi tetap longgar, dan pengawasan terhadap industri timah bisa dimanipulasi demi keuntungan mafia. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa beberapa anggota tim penyidik sendiri ternyata telah disusupi oleh orang-orang yang loyal kepada jaringan mafia. Salah satu petugas kejaksaan yang terlibat dalam penyidikan ditemukan membocorkan informasi penting kepada sisa jaringan mafia, membuat beberapa buronan berhasil melarikan diri sebelum operasi penangkapan dilakukan. Kasus pengkhianatan ini segera direspons dengan tindakan tegas. Presiden Prabowo menginstruksikan pembersihan internal di lembaga penegak hukum, memastikan bahwa semua pihak yang berkhianat akan ditindak tanpa pandang bulu. Dalam waktu singkat, beberapa oknum aparat yang terlibat dalam membantu mafia ditangkap dan diseret ke pengadilan, memperlihatkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam membongkar jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Kejaksaan Agung juga mempercepat proses penyitaan aset para mafia, mulai dari tambang-tambang ilegal, rekening bank yang digunakan untuk pencucian uang, hingga properti mewah yang selama ini dijadikan tempat persembunyian mereka. Dengan semakin sempitnya ruang gerak bagi sisa jaringan mafia, operasi pemberantasan ini hampir mencapai puncaknya. Namun, ada satu ancaman terakhir yang belum terselesaikan. Beberapa kelompok mafia yang tersisa diyakini telah beralih ke bisnis ilegal lainnya, berusaha tetap bertahan dengan cara lain. Saat tekanan pemerintah semakin besar, sisa-sisa jaringan mafia timah yang masih bertahan mulai melakukan langkah terakhir untuk menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, seperti Venezuela dan Suriah. Namun, BIN yang telah bekerja sama dengan intelijen asing berhasil melacak keberadaan mereka dan mengoordinasikan operasi pencegatan. Di perbatasan Indonesia,
Aparat gabungan menangkap beberapa tersangka yang hendak kabur menggunakan jalur laut ilegal melalui perairan Natuna dan Selat Malaka. Dalam operasi besar-besaran ini, ditemukan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar, dokumen palsu, dan daftar nama pejabat yang masih menjadi bagian dari jaringan mafia. Temuan ini semakin menguatkan bahwa meskipun banyak pemimpin utama telah ditangkap, sisa jaringan mafia masih berusaha bertahan dengan berbagai cara. Di dalam negeri, kelompok mafia yang tersisa mencoba melawan dengan cara yang lebih ekstrim. Mereka merekrut kelompok preman bayaran untuk melakukan aksi teror di beberapa lokasi pertambangan yang kini telah diambil alih oleh pemerintah. Serangan terhadap aparat keamanan, pembakaran gudang timah, hingga percobaan pengeboman terhadap kantor pengawas tambang menjadi bukti bahwa mereka masih memiliki kekuatan. Namun, dengan kesiapan penuh, TNI dan Polri segera menumpas aksi mereka dalam operasi cepat dan terukur. Puluhan anggota kelompok kriminal ini berhasil ditangkap, sementara yang lainnya tewas dalam baku tembak dengan aparat. Dengan berakhirnya perlawanan fisik ini, jaringan mafia timah akhirnya benar-benar runtuh. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari reformasi total di sektor pertambangan. Ia berjanji bahwa sistem pengelolaan sumber daya alam Indonesia akan dibenahi secara menyeluruh agar tidak lagi menjadi ladang bagi mafia dan korupsi. Dengan hancurnya jaringan mafia timah hingga ke akar-akarnya, pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan perang yang telah berlangsung selama berbulan-bulan ini. Para pemimpin utama mafia telah ditangkap, aset-aset ilegal mereka disita, dan jaringan perlawanan terakhir berhasil dipadamkan. Presiden Prabowo, dalam pidato nasionalnya, menegaskan bahwa ini adalah bukti bahwa negara tidak akan pernah tunduk kepada para koruptor dan penjahat yang merampok kekayaan bangsa. Namun, ia juga menekankan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal menghancurkan mafia, tetapi juga membangun sistem yang lebih bersih dan transparan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah segera meluncurkan reformasi besar-besaran dalam sektor pertambangan, termasuk penerapan sistem digital yang memungkinkan setiap transaksi timah bisa dilacak secara real-time. Selain itu, pengelolaan tambang akan diawasi langsung oleh badan usaha milik negara (BUMN) dengan mekanisme audit ketat, memastikan bahwa hasil tambang benar-benar masuk ke kas negara tanpa celah korupsi. Di sisi hukum, reformasi juga dilakukan dengan memperkuat regulasi dan menindak tegas semua pejabat yang terbukti bersekongkol dengan mafia. Kejaksaan Agung menetapkan puluhan tersangka baru dari kalangan birokrat dan politisi yang terbukti terlibat dalam skandal timah ini. Hukuman berat dijatuhkan kepada mereka sebagai efek jera, termasuk pencabutan hak politik bagi pejabat yang terbukti menerima suap. Sementara itu, masyarakat dan dunia usaha menyambut baik kebijakan ini, karena memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa sektor pertambangan bisa berkembang secara sehat tanpa gangguan mafia. Dengan keberhasilan ini, Indonesia tidak hanya menyelamatkan triliunan rupiah yang selama ini bocor ke tangan mafia, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berdaulat. Perang melawan mafia timah telah berakhir, tetapi komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi akan terus berlanjut di sektor-sektor lainnya. Dengan semangat yang sama, negara kini siap menghadapi tantangan baru demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Perang melawan mafia timah bukan sekadar operasi penegakan hukum, tetapi juga simbol perjuangan Indonesia dalam merebut kembali kedaulatan atas sumber daya alamnya. Keberhasilan Presiden Prabowo dan jajaran aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan mafia ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kekuatan gelap yang selama ini menggerogoti ekonomi dan merugikan rakyat. Lebih dari itu, kemenangan ini juga menandai era baru di mana hukum ditegakkan dengan tegas, tanpa pandang bulu, dan kepentingan nasional ditempatkan di atas segalanya. Namun, keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa sistem yang sudah diperbaiki tetap berjalan dengan baik, tanpa celah bagi oknum-oknum baru untuk membangun kembali praktik korupsi dan mafia yang telah dihancurkan. Reformasi yang diterapkan harus dijaga dengan ketat, dan masyarakat harus ikut mengawasi agar tidak ada lagi pengkhianatan terhadap negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dari kisah ini, ada banyak pesan moral yang bisa dipetik. Pertama, kejahatan yang terorganisir, sekuat apapun, pasti bisa ditaklukkan jika ada keberanian dan ketegasan dari pemimpin serta dukungan penuh dari masyarakat. Kedua, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara,
tetapi juga merusak sistem pemerintahan dan menghambat kesejahteraan rakyat. Ketiga, perang melawan mafia dan koruptor bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Masyarakat harus berani melaporkan kejahatan dan tidak membiarkan korupsi menjadi budaya yang diterima begitu saja. Terakhir, kemenangan sejati bukan hanya soal menghancurkan kejahatan, tetapi juga membangun sistem yang lebih baik dan lebih adil untuk generasi mendatang. Dengan semangat perjuangan yang sama, Indonesia bisa terus maju dan menjadi negara yang benar-benar berdaulat atas kekayaannya sendiri, tanpa dikendalikan oleh mafia dan kepentingan asing.